Di SD Pak, 25 Pak. Di mana? Di Kuansing Pak. Ya di mana Teluk Kuantannya? Kuantan Pak. Di Teluk Kuantannya di kota Teluk Kuantan. Iya. Di SD 25 Pak. Yalah, Kuantan Tengah. Kuantan Tengah. Iya Pak. Kalau Kari Kuantan berapa? Kuantan apa tuh? Kari Pak. Kuantan Tengah Pak. Kuantan Tengah. Iya Pak. Kalau kota Taluknya kota Tengah. Iya Pak. Kami Kari Pak. Kalau Kari ya. Iya, Sidorajo. Sukorajo. Sidorajo. Sitorajo. Iya, Pak. Berarti Sintajo ada juga ya, Sintajo. Sintajo ada juga, Sidorajo. Kuantan apa tuh? Kuantan Hilir. Iya Pak. Baiklah, kita mulai saja kompre kita. Untuk mengawali ujian kita ini mungkin sebaiknya Ibu Susi ya. Iya Pak. Bu Susi, saya minta terlebih dahulu untuk membaca doa lah dulu Bu. Doa akan menghadapi kegiatan tertentu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirli wa sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Rabbi siapa Bu? Rabbi sirli wa yasirli amri. Rabbi Sirli ya. Iya Pak. Rabbi Srahli atau Rabbi Sirli? Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke lah. Coba Ibu baca surat Zalzalah. Zalzalah Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalzalah. Yang mana Zalzalah itu Bu? Ibu? Iza zulzilat tal Iza zulzilatul ardu zilzalaha Salah. wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma izin tuhaddisu ahbalaha bi anna Apa? ahbalaha Kok lahat Bu? roha bi anna rabbaka awhalaha yauma izin yas'alurun nasu astalahta liyurau a'malahum faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin sarran yarah. Kayaknya
Ini Bu masih sulit tuh membaca Al-Quran ini. Kacamata. Ibu kan guru agama kan? Iya, Pak. Guru agama? Iya, grogi, Pak. Nah, salah. Baru grogi, baru masuk, Pak. Ya, itu kan juga tidak memerlukan mental membaca. Iya, Pak. Itu kan ketika Terus kecuali kamu menjelaskan, iyalah. Ini kan cuma membaca. Tidak mungkin grogi. Kalau kita biasa, tidak mungkin grogi. Perbaiki nanti pembacaan ayat suci Al-Quran ya Bu. iya, Pak. Ibu guru agama, masa nanti salah yang Bu berikan salah pula yang didapatkan oleh siswa kita, nanti hancur kita. Ya, Iya, Pak. oke. Sekarang coba saya minta Ibu menulis lagi, menulis tulisan Arab. Bisa Bu nulis tulisan Bisa, Arab? bisa, Pak. Nah, coba tulis Izazul Zilatil Ardul Zilzalaha tadi. Izazul zilatul semuanya, Pak. Iya, boleh. Semuanya satu surat, satu ayat. Yang pakai spidol Bu ya? Spidol. Ada. Spidol ada ya, Pak ya? Kan sudah saya suruh siapkan spidol. Oh, pakai pena ini aja, Pak. Nah, boleh. Pakai bismillah, Pak. Hah? Pakai bismillah, Pak. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Bismillah. Pakai langsung aja Izazul. Seperti wajah Izazul. Lama kali nulisnya Bu. Oh, semuanya, Pak. Enggak, Satu ya? Izazul Zilzalaha aja. Oh ya, Pak ya, Pak.
Coba dilihatkan. Iza terlalu dekat. Nah, tuh. Nah, oke lah Bu. Iya, Pak. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran ya. Iya, Pak. Pembelajaran berkenaan dengan belajar. Nah, yang pertama berkenaan dengan teori belajar dulu. Ya, teori belajar. Apa yang Ibu tahu tentang teori belajar? Dari apa saja yang Ibu tahu? Teori belajar, Pak. Teori behaviorisme. Baca Ibu ya. Iya, teori kognitivisme. Iya, Pak. Teori konstruktivisme. Teori sosiokultural. Teori pembelajaran humanistik. Teori kognitivisme. Teori konektivisme. Ya, Ibu Iya, aja Pak. kan sudah tahu itu akan masuk ujian kan. Iya, Pak. Enggak Ibu ini kan juga enggak dihafal juga. Nah, coba yang dimaksud dengan teori behaviorisme lah yang saya tanya, Bu. Yaitu pembelajaran terjadi melalui respon terhadap rangsangan dari lingkungan, Pak. Jadi Terus penguatan konvermen dan hukum komprehensif, yaitu adalah mekanisme penting dalam mengkontrol perilaku, Pak. Tentang perilaku, bisa enggak Ibu menjelaskan dengan bahasa Ibu? yaitu guru memberikan hadiah, contoh perilaku yang benar, atau memberikan hukuman untuk perilaku yang salah, misalnya untuk jawaban yang benar, Pak. Kemudian atau hukuman untuk ketidakhadiran, Pak. Itu intinya teori behaviorisme ya. Iya, tingkah laku. Behavior itu apa artinya itu, Bu? Behavior. Belum sampai Tentang, di intinya. iya, Hah? tentang tingkah laku, Pak. Nah, tentang tingkah laku. Iya, Pak. Jadi yang namanya belajar itu harus ada apa? Menurut teori behaviorisme. Harus ada penilaian, Pak. Penilaian. Harus ada perubahan Tingkah laku. Iya. Jadi itu pandangan teori behavior. Jadi kalau tidak ada perubahan tingkah laku pada murid, artinya apa? Tidak ada peningkatan. Kalau tidak ada perubahan perilaku pada siswa setelah proses pembelajaran itu, berarti menurut teori behaviorisme itu apa maksudnya itu? Tidak ada perubahan tuh, Pak. Iya, tidak ada perubahan perilaku. Nah, terus? Ya, Berarti tidak tercapai. iya, kalau tidak tercapai terus gimana? Ya, tidak Kalau tercapai. tidak terjadi perubahan perilaku pada peserta didiknya, berarti kalau kita lihat dari kacamata teori behaviorisme itu apa maksudnya kira-kira? Apa kira-kira? Tidak berhasil kalau tidak tercapai, Pak. Kita kan, Tidak berhasil. iya, Pak.
ya sudah berhasil. Berarti kalau tidak tercapai berarti ya karena itu tadi konsep behaviornya masih ngambang, jadi tidak ada jadinya kan. Jadi kalau tidak terjadi perubahan tingkah perilaku pada peserta didik, berarti tidak terjadi proses pembelajaran. Iya, Pak. Ya, tidak terjadi walaupun sudah dilakukan, tapi itu dianggap tidak. Paham Ibu? Iya, Pak. Paham, Pak. Berarti menurut teori behaviorisme itu tidak terjadi proses pembelajaran. Iya, Pak. Karena tidak ada perilaku, tidak ada perubahan. Jadi yang namanya belajar itu ada perubahan perilaku peserta didik. Kemudian teori konstruktivisme. Nah, apa itu teori konstruktivisme? Adalah pembelajaran proses aktif, Pak, Maksudnya ngerti enggak Ibu tuh? dalam memperoleh, menyimpan dan menggunakan informasi, Pak. Iya. Fokusnya pada cara pikir manusia memperoleh informasi dan mengatur pengetahuan. Ngerti enggak Ibu maksudnya itu yang Ibu baca? Itu pembaca namanya kan, tapi ngerti enggak? Sebenarnya itu sudah harus Ibu kuasai yang namanya ujian, tapi tidak boleh nengok kan. Tapi ngerti sekarang, ngerti nggak tidaknya yang saya tanya. Teori konstruktivisme itu Ibu ngerti enggak maksudnya? Apa terkandung di dalam sebenarnya? Yaitu menggunakan informasi, fokus pada cara berpikir, Pak, manusia itu memproses informasi dan mengatur pengetahuan. Iya, siapa maksudnya di situ itu? Ya, yang peserta didik dan khususnya pada umumnya ya, Pak. Jadi itu teori konstruktivisme. Iya, Siswa berusaha sendiri untuk mencari, mengolah kan begitu ya. Iya, Pak. Guru itu hanya sebagai fasilitator, jadi bukan menjelaskannya dari guru. Teori konstruktivisme. Konstruksi itu apa artinya, Bu? Konstruksi Dalam bahasa sehari-hari konstruksi itu apa maknanya? adalah konteks tertentu seperti pendidikan, teknik ya, Pak, atau hal lain, yaitu memberikan informasi yang lebih sesuai, Pak. Bukan itu. Konstruksi itu susunan, Bu. Menyusun, membangun, itu namanya Konstruksi. Jadi teori konstruktivisme itu siswa membangun sendiri, ya, membangun sendiri pengetahuannya dengan cara sedemikian rupa. Mungkin dia mencari sendiri, baca sendiri, mungkin belajar kelompok, tapi dia tidak mendengarnya dari guru, kan gitu ya. Iya, Pak. Mereka membangun konsep-konsep tentang materi yang ada itu tanpa, artinya dia belajar sendiri gitu, konstruktivisme. Dia membangun pengetahuannya dengan usahanya sendiri, dibangun, dikonstruksinya sedemikian rupa, maka dia mendapatkan materi-materi itu di dalam pikiran atau dalam pengetahuannya. Oke, mungkin satu lagi, teori apa lagi Bu yang tahu? Konstruktivisme. Tadi konstruktivisme itu yang saya tanya barusan. Oh iya. Kok sosial kultural, Pak? Sosiokultural, apa itu teori sosiokultural itu? Bagaimana menurut teori sosiokultural tentang belajar? Kan kita belajar, tadi kan teori belajar kan? Iya.
Nah, kita berbicara teori belajar. Gimana? Kalau teori belajar, yaitu pembelajaran terjadi dalam konteks-konteks sosial, Pak, dan budaya melalui interaksi dengan orang lain, misalnya guru, teman sebaya. Tuh, kalau di dalam belajar itu siswa, Pak. Konteks belajar. Paham Ibu maksudnya itu? Paham, Pak? Paham. So, Teori sosiokultural. iya, Pak. Oke, sekarang pindah ke pembuatan modul ajar. Pembuatan modul ajar. Modul ajar itu apa, Bu? Modul ajar yaitu sejenis yang kita ingin dicapai, Pak. Sejenis kita membuat pembelajaran gitu. Apa aja yang ada dalam modul ajar itu? Itu ada TP, Pak, CP, ATP. Itu ada nanti persepsi guru, Pak. Itu ada nanti pemantik, penilaian gitu, Pak. Nah, itu Ada metode. sekarang saya tanya. Ada pemantik, ada persepsi. Itu di mana letaknya itu? Di mana kita tuangkan dalam modul ajar itu? Itu di awal, Pak, yaitu persepsi, Pak. Persepsi. Ya, di mana kita letakkan persepsi, pertanyaan pemantik? Di penilaian, Pak. Di penilaian. Oh, di awal macam berdoa ya, Pak. Berdoa, melakukan kegiatan dengan menghubungkan fakta kemampuan, yaitu memahami nama-nama, contohnya nama-nama Allah gitu. Itu di mana letaknya itu kita letakkan? Itu di awal, Pak. Di awal apa maksudnya? Di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran, sudah Iya. pasti di awal pembelajaran. Iya. Jadi kegiatan kegiatan belajar itu kan terdiri dari berapa komponen, berapa bagian, berapa fase dalam sebuah pembelajaran itu Kegiatan pembelajaran berapa sih? di kelas. Ada berapa tahap lah begitu, atau ada berapa bagian yang kita tulis di modul ajar kita itu? Itu ada tahap TP, CP, ATP, itu Itu bagian pelengkap sifatnya itu, Bu. Sekarang kita sudah masuk di kelas ini. oh, Nah, terus itu ada visual namanya itu. pembelajaran berbasis masalah. Itu ada belajar kolaboratif. Kemudian pembelajaran konstruktual. Maksud Ibu apa nih? Di mana diletakkan di dalam modul ajar itu komponen tadi itu? Di ATP, Pak. ATP. Di ATP ya. Apa saja bagian ATP itu, Bu? Tujuan itu menjelaskan makna ya, Pak. Mengungkapkan nilai-nilai ya, Pak. Bukti keyakinan kita
Contoh Asmaul Husna gitu Pak. Itu sudah masuk materinya. Oke lah. Belum bisa apa namanya, jawaban ibu belum sampai ke yang diinginkan. Kemudian tadi ibu bilang apersepsi. Apa itu apersepsi itu? Apersepsi, guru memandu kegiatan awal Pak. Itu apersepsi itu. Proses atau kegiatan awal dalam pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan materi baru yang akan dipelajari itu Pak. Paham bukan? Ya, Pak. Oke lah. Kemudian pertanyaan pemantik tadi ibu bilang juga merupakan bagian awal ya. Ya Pak. Pertanyaan pemantik itu apa maksudnya Bu? Pertanyaan pemantik Pak. Atau alat atau objek yang digunakan untuk memulai sesuatu Pak. Itu pertanyaan pemantik. Iya. Belum sampai Bu, nggak paham kayaknya tuh. Alat Atau objek yang digunakan untuk memulai sesuatu Pak. kayaknya ibu masih ragu itu konsep pertanyaan, konsep pemantik itu apa sebenarnya? Memang pemantik itu untuk memulai sesuatu, untuk memulai pembelajaran kan, bukan sesuatu itu secara umum, tapi pertanyaan pemantik itu untuk memulai pembelajaran. Iya, sejenis bentuknya menggunakan apa kabar anak-anak, gitu Pak. Itu pertanyaan pemantik, bukan seperti itu. Pertanyaan pemantik itu pertanyaan sesuai dengan materi yang akan disajikan. Biasanya Untuk ibu memancing minat perhatian siswa Pak. itu Kritis ya peserta didik sebelum memulai pelajaran gitu Pak. Nah itu yang saya bilang tadi, menegur anak itu dengan pemantik itu Pak. Jadi itu pertanyaan pemantik itu Iya. menimbulkan minat anak-anak untuk terpusat perhatiannya, terhadap materi yang akan kita sampaikan. Iya Pak. Jadi perlu dilakukan. Ibu melakukan itu enggak ketika mengajar? Iya Pak. Apa contoh materi yang Bu sampaikan? Contohnya Umpamanya Ibu membahas tentang apa? CP-nya apa? tentang Asmaul Husna Pak. Nah, terus Ya. berapa pertanyaan pemantik Ibu kira-kira? Ada berapakah jumlah Asmaul Husna? Ada yang tahu? Itu, Pak. Al-Ma'ul Husna itu tidak ditanya adalah apa itu amal Iya. Husna itu? Iya. Ada berapa? Oke. Kemudian kita masuk kepada penelitian lagi. Penelitian tindakan kelas. Iya Pak. Penelitian tindakan kelas. Iya Pak. Disebut singkatannya apa biasanya? PTK. PTK. Iya Pak. Apa beda penelitian tindakan kelas ini dengan penelitian biasa menurut Ibu? Apa Beda. perbedaannya? Kalau penelitian kelas itu Pak, kita itu
kita turun ke lokasi. Jadi kita tengok anak tuh sejenis, kita belajar apakah paham tidak, bagaimana caranya gitu Pak. Kita tengok, ibu kan orang yang aktif dalam pembelajaran itu kan sebagai guru, atau memakai apa namanya itu, memakai pendamping yang disebut dengan apa Bu? Observasi Pak. Observer, orangnya observer. Observe. Nah, sekarang belum terjawab pertanyaan saya. Apa perbedaan PTK dengan penelitian-penelitian yang lainnya? Coba. Atau kalau ibu ragu, apa tujuan melakukan PTK itu? Tujuannya untuk memperbaiki praktek pendidikan di dalam kelas Pak. Untuk memperbaiki praktek pendidikan atau pengajaran Di dalam mengajar Pak. di dalam mengajar. Kenapa dengan melakukan pelitian tindakan kelas? Apa Pak? Kenapa atau mengapa dengan melakukan pendidikan tindakan kelas itu bisa memperbaiki cara mengajar seorang guru? Coba. Kita cari sejenis bentuk pembelajarannya Pak. Tapi sebenarnya jawaban ibu pertama tadi itu belum terjawab sesungguhnya. Pertanyaannya lagi, mengapa atau kenapa perlu melakukan pelitian tindakan kelas? Coba jawaban ibu, logika aja bisa itu. Apa perlunya melakukan pelitian tindakan kelas itu? Perlunya melakukan tindakan kelas untuk merubah Untuk merubah yaitu sangat penting untuk memberikan berbagai manfaat bagi guru. Iya. Ya Pak, bagi kepala sekolah bisa Pak. Bisa. Iya. Ya tapi apa gunanya? Itu manfaat untuk bagi guru, bagi dosen, bagi kepala sekolah kan. Jadi kenapa diperlukan pelitian tindakan kelas itu? Memperbaiki untuk mencapai tercapainya tingkah laku contohnya Pak. Jadi kita kalau di dalam belajar ya Pak, bagaimana aktif anak, minat anak dalam belajar itu gitu Pak. Di tindakan kelas di Singkatnya saja apa? meningkatkan kualitas pengajaran Pak. Nah, intinya itu untuk meningkatkan kualitas Pengajaran. pengajaran ataupun pembelajaran, karena Iya. kan selalu dievaluasi itu kan namanya. Iya Pak. Jadi di dalam PTK itu intinya kita melakukan evaluasi dan refleksi, kan ada refleksi, ya kan? Iya Pak. Apa yang kurang, di mana kelemahannya, itu untuk memperbaiki pola pembelajaran. Oke. Di dalam penelitian tindakan kelas itu apa saja sistematikanya itu?
tahu Ibu sistematika penelitian tindakan kelas? Eh, kita apa Pak? Mendata dulu Pak anak-anak itu. Langkah-langkah. Lang- Sekarang sistematika laporan penelitian tindakan kelas itu. Disusun secara urut Ya, urutannya seperti apa? dengan Itu mengikuti namanya tahap-tahap sistematika. tertentu untuk memastikan itu Pak penelitian berjalan gitu Pak. Sistematika laporan penelitian tindakan kelas. Bagaimana susunannya, komponen-komponennya? Ibu pernah melakukan penelitian tindakan kelas? Iya Pak. Nah, ikut aktif tak di dalam menyusunnya? Kalau ibu ikut aktif pasti ingat bagaimana sistematika. Nah, Identifikasi masalah Pak. tentu lain lagi Bu. Itu bagian di pendahuluan, salah satunya identifikasi masalah. Iya Pak. Nah, jadi coba bukannya berlengkap itu satu-satu, salah satu bagian dari pendahuluan. Biasanya berapa bab itu PTK itu Bu, dari 3 bab Pak. 3? Iya Pak. 3 bab sih. Bab 1 apa? Pendahuluan Pak. Bab 2? Latar belakang masalah. Bab 2 latar belakang masalah. Kajian teori ya Pak. Nah, Iya kajian teori. Kedua teori Pak. Bapak. bab 3? Instrumen penilaian Pak. Penelitian gitu. Kita meneliti instrumen penelitian gitu. Pak. Bab 3 itu Penelitian, metode. Pak. Hah? Penelitian Pak. Metode Bu. Metode penelitian yang di dalamnya termasuk teknik pengumpulan datanya, Iya. sumber datanya, teknik analisis datanya dan sebagainya. Jadi itu sistematika. Bab 4 baru laporan hasil. Nah, di situ nanti ada siklus-siklus kan. Setelah kita analisis, ada kalau tidak berhasil terjadi siklus kedua. Jadi itu yang membedakan penelitian biasa dengan penelitian tindakan kelas gitu. Dalam penelitian tindakan kelas ini terjadi siklus-siklus. Apa itu siklus maksudnya Bu dalam penelitian tindakan kelas itu? Tindak. Tindakan. Oke, nggak bisa. Siklus penelitian itu Pak. Nah, In apa? Yaitu perencanaan ya Pak. Yaitu ya salah satunya. Ya perencanaan pelaksanaan tindakan ya Pak. Observasi ya Pak. Nah, Observasi. Represi. tapi siklus itu, siklus ibu tahu tentunya artinya kan siklus. Merencanakan untuk meningkatkan partisipasi Pak. Bukan itu arti siklus. Siklus itu kan itu siklus tahu, siklus planet, siklus apa itu apa siklus? Simbiosis ya Pak. Simbiosis itu kan biologi pula, bukan siklusnya itu bukan simbiosis. Simbiosis menurut ibu.
Ya, Oke Bu. Sekarang terakhir pertanyaannya. Teori. Apa itu teori Bu? Kan ada namanya di bab 2 itu nanti namanya kajian teori atau studi pustaka. Apa itu tinjauan teori? eh, teori, landasan teori. Mana ya? Nah, Pengertian strategi pembelajaran, Pak. Pengertian strategi pembelajaran. teori itu pengertian strategi pembelajaran. Ya. Bagaimana lahirnya teori itu, Bu? Melahirkan teori itu seperti apa? Tadi kan Ibu nampaknya nggak paham. Kan ada tadi kalau ada kan teori sosio-kultural, Iya, Pak. kan gitu kan? Teori konstruktivisme, teori behavior. Jadi teori itu semacam apa menurut Ibu teori itu? Pendapat, pandangan, itu kan teori. Konsep, Pak. Nah, boleh. Teori itu, tapi teori itu bukan konsep Iya, Pak. sebenarnya. Jadi teori itu berisi konsep, bisa juga pandangan. Yang teori itu biasanya didapatkan melalui hasil penelitian, ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau Ibu meneliti, bisa aja hasil penelitian Ibu tuh menjadi teori nanti. Ya, tapi tentunya tak semudah itu dilakukan menjadi teori. Itu ada syarat-syarat tertentu. Oke lah Bu, silakan aja ditutup. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Oke, ditingkatkan lagi Bu. Iya, Pak. Pelajaran Assalamualaikum. Ibu sudah ke-3K ini kan, jawab Ibu lagi untuk membangun negara. Iya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Jangan lupa kirim ke sistem Iya, Pak. hasil rekamannya, Iya, dan Pak. juga dikirim ke saya Iya, Pak. melalui Japri saja. Iya, Pak. Oke? Iya, Pak. Udah ditutup, boleh ditutup, Pak, kamera. Laptop ditutup. Ayo, udah sini kunci.